Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cilegon TV, senang sekali saya Wahyu Ginanjar tentunya dapat menemani Anda dalam program Talkshow Cilegon TV bersama Diskominfo Kota Cilegon, tentunya dalam rangka keterbukaan informasi publik. Berbicara tentang minat baca, ya saat ini kita tahu bahwa media digital ataupun digital media sudah merambah ke anak-anak, kemudian ke masyarakat luas, dan pastinya akan berpengaruh terhadap minat baca masyarakat itu sendiri. Dan untuk itu di studio kini sudah hadir bersama kita Bapak Haji Ismatullah selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cilegon. Boleh berikan aplaus? Luar biasa. Apa kabar Bapak? Baik, insya Allah. Baik. Pak, ini kita sebelum ke program-program nih ya, terkait minat baca yang tadi saya tanyakan di Kota Cilegon sendiri, masyarakat Kota Cilegon. Bagaimana terkait minat baca dan mungkin kunjungan ke perpustakaan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita bisa berjumpa dengan Dinas Perpustakaan Kearsipan Kota Cilegon. Sebelum saya langsung jawab tentang masalah tadi, kita sampaikan dulu beberapa sedikit sejarah ya, bahwa berdirinya Dinas Perpustakaan Kearsipan Kota Cilegon itu berbeda dengan berdirinya Kota Cilegon. Artinya di tahun 2023 ini kita baru umur 16 tahun. 16 tahun. Artinya jadi anak bungsunya pemerintah Kota Cilegon, sehingga awal namanya itu adalah Kantor Perpustakaan Arsip Daerah. Awalnya Kota Cilegon berproses menjadi Dinas Perpustakaan Arsip Daerah Kota Cilegon, dan di 11 Agustus tahun 2022 itu kemarin ganti lagi namanya menjadi Dinas Perpustakaan Kearsipan Kota Cilegon. DPK Kota Cilegon ya. Jadi insya Allah dengan 3 nama yang sudah kita miliki, baru saya akan jawab tentang bagaimana tentang masalah minat baca masyarakat Cilegon. Berdasarkan Indeks Literasi Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Cilegon di tahun 2020, ya, itu awalnya 9,14. 9,14. Di tahun 2021 naik menjadi 11,99. Di tahun 2022 naik lagi menjadi 18,65. Artinya dari data IPLM kita naik tajam. Bahkan posisi terakhir itu kita menyalip IPLM nasional, juga IPLM provinsi. Hanya kita belum bisa menyalip Kalimantan Selatan yang tertinggi nomor 1 di Indonesia saat ini. Iya, di angka 18,6 itu Pak. Itu capaiannya sudah sejauh mana secara nasional? Apakah cukup, baik, atau memuaskan Pak? Kalau berdasarkan rata-rata nasional kita sudah baik. Sudah baik. Nah, artinya sudah memadai. Tetapi kalau ternyata ada yang lebih tinggi lagi, tentunya kita masih perlu upaya-upaya maksimal. Nah, tentunya ini yang harus kita jawab bersama, bahwa masyarakat Kota Cilegon itu, saya sih yakin sebetulnya data itu tidak sesuai dengan fakta yang ada, dikarenakan Cilegon di posisi menjadi kota terkaya nomor 4 di Indonesia. Masa iya orang kaya nggak bisa baca dan jelek literasinya? Nah, ini berarti ada sesuatu yang harus kita ungkap nih melalui pembicaraan, nanti pelan-pelan akan kita sampaikan. Baik, terkait tadi upaya tentunya meningkatkan minat baca masyarakat Kota Cilegon. Kalau untuk tupoksi ataupun tugas dari DPK sendiri nih Pak, mungkin bisa disampaikan ke masyarakat seperti apa tugasnya Pak? Jadi untuk tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan Kearsipan itu kita memiliki 2 bidang, ada bidang kearsipan, ada juga bidang perpustakaan. Artinya dengan OPD tipe C itu kita memang belum optimal untuk bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat Cilegon. Ya, dengan tupoksi yang ada berarti kita fokus kepada kearsipan dan perpustakaan, sehingga ini juga akan menjadi penting ke depan untuk menjadi wacana. Tidak nutup kemungkinan Dinas Perpustakaan Kearsipan itu juga tingkatkan tipenya, karena sebetulnya permasalahan kearsipan ini sama saja dengan permasalahan Kota Cilegon. Bahkan saya mengasumsikan apabila orang Cilegon memiliki 10 arsip, maka berarti jumlah penduduk Kota Cilegon 452.000 dikali 10 sudah 4.500.000. Permasalahannya lebih besar daripada OPD-OPD yang lain, dikarenakan kita harus melindungi arsip mereka. Padahal saya ketahui kalau seandainya saya pribadi pendidikan dari sejak SD, SMP, SMA, ya, terus perguruan tinggi, saya mengalami dari D3, S1, S2, S3, sudah 8 ijazah yang kita miliki. Satu orang itu ya? Baru ijazah. Baru ijazah, belum dengan surat ya? penting yang lainnya. Jadi saya perkirakan
arsip saya, SK saja dari sejak 2C, 2D sampai sekarang 4D sudah berapa itu? Nah, kalau Kota Cilegon ini orang tertentu memiliki 30 arsip dikali 452 jiwa, ribu, ini hampir sebetulnya 12 juta kearsipan menjadi masalah Dinas Perpustakaan Kearsipan. Oke, dan itu bentuknya fisik atau digital, Pak? Nah, ke depan ini akan kita digitalisasi. Nah, makanya masyarakat Cilegon beruntung tahun ini saya sedang memprogramkan untuk perlindungan arsip vital masyarakat, ya, sehingga akan terhindar dari kehilangan, dari kerusakan arsip. Bahkan ke depan saya juga akan mengusulkan adanya fumigasi arsip. Salah satunya melindungi arsip dari kemungkinan rusak oleh rayap, kebakaran, misalnya ya, bencana. Ya. Nah, kalau untuk kebakaran dan bencana, digitalisasi. Recovery-nya akan kita lakukan, dan kita juga mohon doanya ke depan ketika nanti memiliki gedung yang baru, maka kita akan memiliki perbaikan arsip secara teknologi, sehingga digitalisasi itu kan cuma bentuk aslinya, tetapi ketika ada kerusakan, maintenance-nya kemana? Karena kalau melihat ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia, ternyata maintenance arsip itu dari foto bisa, film bisa, ya, terus dokumen buku misalkan jilidnya rusak, kita akan perbaiki lagi di perpustakaan. Maka sebetulnya Dinas Perpustakaan itu memiliki tugas yang maha hebat, maha kaya, maha luar biasa, dikarenakan memang tugas-tugasnya langsung ke lapisan masyarakat kecil dan menengah dan atas. Baik, dan itu menjadi tantangan tersendiri untuk DPK Kota Cilegon. Tadi kita sudah berbicara tentang arsip nih, Pak. Kalau untuk perpustakaan sendiri, Pak, ini ada program apa ataupun ada kegiatan-kegiatan apa, Pak? Kalau kita ditanya Dinas Perpustakaan Kearsipan, inilah salah satunya yang harus saya sampaikan, bahwa transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial itu adalah program nasional yang sedang kita lakukan di Kota Cilegon. Di antaranya adalah masyarakat Cilegon itu bagaimana memproses dirinya, merubah mindsetnya, ya, dari mereka membaca buku itu menimbulkan sebuah tindakan lanjutan yang merubah kebiasaannya. Sebagai contoh, kalau kita sekarang membaca buku tentang misalkan memasak, nah target kita perpustakaan itu adalah orang itu bukan cuma membaca selesai, tapi harus bisa memasak. Nah, itulah namanya inklusi sosial. Kalau orang membaca buku tentang bagaimana menanam melon, saya akan targetkan orang itu bukan cuma baca saja, tapi sampai ke menanam melon, panen, timbul kesejahteraan. Jadi tujuan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial itu adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Cilegon. Jadi siapa bilang Dinas Perpustakaan Kearsipan tidak penting, padahal melalui Dinas Perpustakaan Kearsipan itu kita akan bikin sejahtera masyarakat melalui perubahan mindset. Betul. Nah, ini yang terpenting. Jadi di SDM-nya juga dibentuk, Pak, ya, dengan cara membaca buku tadi ya. Jadi sesuai dengan ayat yang disampaikan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta ma yughayyiru ma biqaumin bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum apabila kaum itu tidak merubahnya. Nah, dengan literasi 14 abad yang lalu, maka akan menjadi penting di Kota Cilegon juga mengikutinya. Sehingga kalau sekarang ini pengangguran misalkan banyak, secara grafik menurun, tetapi kan kesulitan masyarakat dan inflasi yang terus bertambah, ya, ini juga akan menjadi daya tahannya berkurang, maka dengan literasi akan membuat kuat tekad dan niat untuk berubah. Baik, jadi memang dasarnya harus dari literasi dan membaca ya, karena kita bisa menambah wawasan dan juga bisa berguna sekali di dunia kerja tadi, Pak, ya. Baik, Pak, kita sering melihat juga nih ada beberapa mobil-mobil perpustakaan keliling. Sejauh ini masih efektifkah dengan program demikian, Pak? Nah, jadi gini, perpustakaan itu tidak bisa meninggalkan buku, sekalipun digitalisasi itu meningkat. Sebagai contoh, kalau kita melihat sebuah tulisan terus di HP, cenderungnya seketika itu bisa kita baca. Tetapi yang namanya literasi itu seperti kita makan siang. Pernahkah kita berhenti makan siang cuma sekali hidup, sekali makan siang, besok makan siang lagi, besok makan siang lagi. Sehingga sebetulnya yang namanya membaca itu perlu berulang-ulang.
mencangkul saja seorang petani tidak beres satu kali. Itu menunjukkan bahwa membaca yang berkali-kali itu akan lebih memperkuat niat dan tekad, memperkuat juga pikiran, sehingga tindakan kita melalui tindakan membaca secara literasi di perpustakaan itu tetap buku secara tradisional itu masih diperlukan, ya, dikarenakan buku itu tidak akan tergantikan. Jumat untuk struktural tetap itu bekerja, tapi Sabtu kita lakukan pelayanan, ya, di kantor. Minggu juga kita lakukan pelayanan. Jadi Dinas Perpustakaan Kearsipan ini bekerja full satu minggu dalam rangka melayani masyarakat Kota Cilegon, sehingga energi yang kita miliki ini dengan menggunakan penjadwalan tidak surut, ya, tidak berhenti, dalam rangka terus meningkatkan profil Dinas Perpustakaan Kearsipan Kota Cilegon. Oke, baik. Untuk pelayanan sendiri Pak di kantor DPK Kota Cilegon, ada pelayanan inovasi apa sih Pak di kantor Pak? Masyarakat mungkin yang ingin datang tuh ada pelayanan apa saja Pak? Jadi inovasi yang ada di Kearsipan, contoh ya, ada istilah Laraska, ya, layanan arsip keluarga. Disingkat juga ada Laskar. Ada juga Masdarsip, ya, masyarakat sadar arsip. Oke, masyarakat sadar arsip, ya. Ada juga kemarin petis buah kalau nggak salah, ya. Jadi berbagai inovasi sudah kita lakukan. Terus di perpustakaan juga ada pojok baca digital yang sekarang ada di MPP maupun publik, ada juga di rumah sakit, ada juga di kantor perpustakaan, ada juga dongkel namanya. Dongeng keliling. Dongeng keliling. Ini yang di mobil keliling perpustakaan keliling itu Pak ya? Jadi pendongeng mengikuti mobil keliling, sehingga dengan adanya pendongeng yang mengikuti mobil pusling itu, mereka ternyata lebih menarik karena buku itu kalau divisualisasi ternyata lebih mudah dicermati, dicerna oleh masyarakat, sehingga ke depan kita akan lakukan inovasi. Nah, jadi istilahnya mubalik, tablik akbar itu kan menerjemahkan kitab dalam bentuk visual, ternyata lebih menarik daripada suruh baca buku. Baca sendiri ya. Maka inovasi dongeng keliling ini ternyata lebih banyak diminati, sampai ke mall, ya, alhamdulillah di Transmart kita sudah MOU. Kalau kita melakukan kegiatan di sana gratis. Terus ada juga di Supermall, ya, ada juga di apa namanya? Dari Kuring itu mall yang ada, CCM itu juga sudah ada kegiatan. Nah, kegiatan yang lain adalah bedah buku. Ya, bedah buku Wong Cilegon. Nah, kita sekarang sudah memiliki pojok literasi Wong Cilegon. Apa isinya? Buku-buku yang ditulis murni oleh orang Cilegon. Buku-buku yang ditulis oleh orang Cilegon asli, ya. Sudah kita siapkan pojok literasi Wong Cilegon itu, termasuk saya pribadi sudah menulis selama Dinas Perpustakaan itu 8 judul. 8 judul, nah, ya. Jadi kesibukan yang luar biasa tetap saya sempatkan menulis dalam rangka juga memberikan yang terbaik, karena ternyata saya belajar dari Riau, ya. Ternyata di Riau itu lebih hebat lagi, ada pojok baca orang Melayu, ada pojok baca wanita, pojok baca sastrawan Sumatera. Nah, nanti insya Allah akan kita wujudkan nanti di gedung yang baru. Semoga aja lancar, yang di pinggir CCM. Tanahnya sudah ada, lahannya 3.969 meter persegi. Akan kita bangun 3 lantai. Semoga kantor perpustakaan Kearsipan yang akan datang akan jadi tempat nongkrongnya anak muda, karena fasilitas digitalisasi, AC, nanti lebih nyaman lagi. Jadi dengan kata lain DPK hadir di ruang-ruang publik tentunya Pak ya. Ke depan ada pojok-pojok literasi. Pojok-pojok literasi atau pojok baca ya. Contoh, kita sudah kerjasama dengan DKM, ya. Di masjid itu saya sudah kunjungi, semuanya memiliki Al-Quran. Dan Al-Quran itu kan termasuk literasi juga, sehingga tapi akan kita tambah nanti buku-bukunya. Insya Allah nanti DKM itu bukan hanya belanja tentang buku-buku yang sifatnya keagamaan, tapi buku-buku umum, kenapa tidak? Baik, Pak, sudah 16 bulan, tadi kalau tidak saya salah mendengar, 16 bulan menjabat Pak ya. Apa sih Pak tantangannya menjadi Kepala Dinas DPK Kota Cilegon, dan seperti apa nih Pak solusinya Pak? Ya, kalau untuk tantangan tentunya kita harus meningkatkan IPLM dan indeks kearsipan. Alhamdulillah IPLM meningkat, indeks kearsipan meningkat. Urusan nilainya yang sudah secara nasional baik adalah kearsipannya. Ya, yang pertama itu. Untuk tantangan berikutnya, kita Dinas Perpustakaan Kearsipan itu harus memiliki fasilitas yang representatif. Makanya dengan kepindahan kita nanti di gedung di tanah yang baru itu, insya Allah itu akan kita buat
ideal, sehingga penataan kearsipan juga akan lebih baik. Bahkan ke depan saya berwacana supaya Dinas Pustaka Arsipan juga menambah PAD. Ya, karena di tempat lain saya sudah pelajari ada kantor perpustakaan kearsipan itu yang sudah menjadi tempat penyimpanan kearsipan. Sementara ini bank yang menikmati itu. Kita nyimpen arsip bayar 400.000 satu bulan. Kalau seandainya Dinas Pustaka Kearsipan nanti memiliki safe box kalau nggak salah ya, itu juga tempat penyimpanan, apalagi mau mudik misalnya, nyimpen perhiasannya, nyimpen ijazahnya, khawatir rusak dan seterusnya, maka akan menjadi PAD. Hanya saja ini ke depan insya Allah sedang kita rumuskan. Ada aplikasi Srikandi Pak ya? Nah ini mungkin bisa dijelaskan Pak apa nih aplikasi Srikandi ini Pak? Untuk Srikandi ini sistem informasi kearsipan dinamis, ya, terintegrasi. Ini lebih berkembang kepada pemerintahan dalam rangka untuk mendukung pemerintahan berbasis elektronik, SBE kalau nggak salah ya. Jadi Srikandi ini aplikasi yang dimiliki oleh ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia, yang bekerja sama dengan Kominfo Pusat, sehingga ke depan memang ini juga menjadi tanggung jawab Kominfo dan Dinas Pustaka Kearsipan. Sehingga kalau sudah menggunakan aplikasi Srikandi, harapannya adalah good governance, ya, akuntabilitas terjaga, karena sudah tidak ada lagi nanti proses-proses surat tanggal mundur misalkan. Karena kalau sudah menggunakan aplikasi Srikandi, secara nasional kita tuh terdeteksi aktivitas. Secara sistem sudah terdeteksi Pak ya. Jadi kita aja di aplikasinya bisa mengetahui aktivitas OPD yang lain, tapi bukan berniat membocorkan atau mengambil data dari tempat yang lain, tapi bisa mengadopsi ya berbagai permasalahan-permasalahan kearsipan sehingga dapat kita implementasikan lebih baik. Dan ini merupakan tuntutan di era digital. Harapannya adalah supaya ke depan Kota Cilegon ini lebih baik dalam rangka penanganan arsipnya. Ya, baik Pak Ismatullah, terima kasih atas waktunya sudah berkunjung ke Cilegon TV. Sukses selalu untuk DPK dan semoga tadi niat-niat dan impiannya segera terrealisasi ya, tentu dalam rangka mencerdaskan masyarakat Kota Cilegon. Baik pemirsa Cilegon TV, demikianlah tayangan talkshow kita di episode kali ini. Terus saksikan program-program Cilegon TV dan program talkshow lainnya tentunya bersama dengan kepala OPD lainnya di program talkshow Cilegon TV dalam rangka keterbukaan informasi publik. Akhir kata saya Ginanjar undur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam arsip. Salam literasi. Terima kasih Pak.